Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Puji Tuhan, di pagi ini boleh bersama saya kembali dengan Pendeta Stephen Munesehe dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 10 September yang berjudul Ketulusan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, alangkah baiknya kita dahului dengan doa. Mari berdoa. Bapa kekal di sorga, terima kasih berkat kesempatan yang Kau boleh berikan dalam kehidupan kami, di mana di pagi ini kami siap sedia untuk menerima berkat rohani. Lewat renungan pagi, mohon kiranya Engkau memampukan kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Penjelasan: kebulatan maksud ketaatan sepenuh hati kepada Allah adalah syarat yang ditunjukkan oleh kata-kata juru selamat itu. Biarlah maksud ikhlas dan teguh untuk melihat kebenaran, supaya diturut berapapun harganya, dan engkau akan menerima penerangan ilahi. Kesalehan sejati mulai apabila segala kompromi dengan dosa berakhir. Kemudian bahasa hati akan menjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menyerah kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita berada dalam kegelapan. Bila kita tidak menahan sebagian, berarti kita sedang membiarkan pintu terbuka yang melaluinya setan akan masuk untuk menyesatkan kita dengan cobaan-cobaan. Dia tahu jika dia dapat mengaburkan penglihatan kita, agar mata iman tidak dapat melihat Allah, tidak akan ada penghalang terhadap dosa. Khotbah di atas bukit halaman 104 dan 105. Kita hidup di masa yang genting. Cahaya bersinar dalam sinar yang terang di sekitar kita. Jika terang ini diterima dan dihargai dengan benar, itu akan menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Tetapi jika kita percaya pada kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri, atau pada kebijaksanaan dan kekuatan sesama kita manusia, itu akan berubah menjadi racun. Dalam perjuangan untuk hidup kekal, kita tidak bisa bersandar pada satu sama lain. Roti hidup harus dimakan oleh setiap orang. Secara individu kita harus mengambil bagian darinya, agar jiwa, tubuh, dan pikiran dapat dihidupkan kembali dan diperkuat oleh kuasanya yang mengubah, sehingga menyatu dengan pikiran dan karakter Yesus Kristus. Allah harus dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir dan terbaik dalam segala hal. Testimonies to Ministers halaman 385. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Boleh menyatakan satu hal yang penting bagi kami, yaitu kehidupan kami seutuhnya ada di dalam Yesus. Biarlah Tuhan, kami boleh dimampukan. Kami memohon kepadamu,
agar Engkau memampukan kami untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, supaya setan tidak menghalangi kami dalam kehidupan ini. Engkau yang akan kami tinggikan dan muliakan dengan ketulusan hati kami, supaya banyak orang yang akan mengenal Engkau lewat kehidupan kami, karena menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.